Hai Tribuners, kembali lagi dalam acara Tribun Forum Blora. Kali ini kita berada di Kabupaten Blora. Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Bupati Blora dan Kepala Dinas dan serta pengusaha juga dalam topik Sesarengan Bangun Blora Menyongsong Tantangan 2022. Oleh karena itu, perkenalkan dulu, saya Iswidodo, News Manager Tribun Jateng yang akan memandu acara Tribun Forum Blora. Kali ini berada di Kabupaten Blora. Kita panggil pertama pelaku UMKM Fashion Designer Mbak Iin Martini. Silakan Mbak. Kemudian kita juga kehadiran Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Blora yang kali ini diwakili Bapak Raharjo Kasih UKM Dinkakop UKM Blora. Silakan Pak Raharjo. Dan selanjutnya kita panggil juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, yaitu Bapak Kunto Aji. Silakan Pak Kunto. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu Bupati Kabupaten Blora, Bapak Haji Arif Rohman. Silakan. Hai Tribuners, kali ini kita bincang-bincang dalam acara Tribun Forum Tribun Jateng di Kabupaten Blora. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Mas Arif Rohman. Selamat pagi, selamat pagi Pak Arif. Ya Mas, pagi. Kemudian juga Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Blora, Bapak Kunto Aji. Selamat. Dan di sebelah saya yaitu Bapak Raharjo, Kepala Seksi UKM Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Blora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dan biar seimbang, ada wanita juga pengusaha di Kabupaten Blora yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Iin Martini. Selamat siang. Terima kasih. Tribuners, kali ini kita akan bincang-bincang membahas capaian dan potensi Kabupaten Blora yang luar biasa. Kemarin baru saja juga Kabupaten Blora sukses, yaitu Bandara Ngelorang sudah didarati dan juga rute Citylink sudah mendarat di Kabupaten Blora di Bandara Ngelorang. Kemudian juga dalam waktu dekat ini waktu Sri Gunting yang Randu Gunting. Randu Gunting, ya namanya Randu Gunting di Kabupaten Blora juga sudah selesai, tinggal nunggu peresmian. Maka tidak afdol apabila kita tidak mendengar langsung orang nomor satu di Kabupaten Blora ini. Bisa bercerita seperti apa Pak Arif Rohman? Terima kasih. Jadi sahabat Tribuners sekalian, ini adalah menyongsong hari jadi Kabupaten Blora yang ke-272. 272. Tanggal 11 Desember nanti. Oh, 11 Desember. Kita usia pemerintahan ini, kami dilantik di bulan Februari bersama Bu Wakil Mbak Eti. Ini sekitar 9 bulan. Di 9 bulan ini kita berupaya bagaimana Blora ini melakukan percepatan dalam pembangunan. Alhamdulillah tadi disampaikan target kita untuk membuka akses penerbangan dari Jakarta ke Cepu akhirnya terlaksana. Sambutannya luar biasa. Kemarin ketika saya dari Jakarta penumpangnya hampir full. Nah ini kita harapkan nanti dengan adanya bandara ini akan menjadikan Cepu Blora ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah bagian timur. Dan juga tadi saya juga acara di Bendungan Randu Gunting, inbounding dalam rangka untuk pengisian air. Nah ini kita harapkan nantinya Bendungan Randu Gunting ini akan menjadi destinasi wisata kita ke depan. Nah, kita juga masih banyak PR yang lain, tentunya di sektor infrastruktur ini ke depan akan menjadi target kita, pembangunan infrastruktur jalan, dan alhamdulillah kita juga sudah mengajukan persetujuan ke DPRD
untuk melakukan pinjaman sebesar 150 miliar tahun depan. Jadi target kita nanti kita ada anggaran pembangunan sekitar 250 sampai 300 miliar dengan sumber dari beberapa sumber, termasuk terima kasih juga untuk Kabupaten Bojonegoro. Ibu Bupati Bu Ana sudah memberikan rencana akan memberikan bantuan keuangan sekitar 50 miliar untuk Kabupaten Blora. Kita selain di bidang infrastruktur tentunya sektor-sektor UKM ini juga penting. Entrepreneur muda ini kita dorong. Ketika nanti infrastruktur kita bangun, tentunya akan berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi di bidang usaha, investasi, termasuk pengembangan UKM, termasuk juga di sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor yang lainnya. Jadi fokus utama kita memang bagaimana infrastruktur ini kita bangun untuk menunjang sektor-sektor yang lainnya. Ketika jalannya baik, ini akan menggairahkan orang untuk datang ke Blora dengan segala potensi wisatanya, dengan segala potensi kulinernya, dengan segala potensi budayanya, keseniannya, dan lainnya. Ini menjadi modal untuk kita ke depan menjadi daerah yang lebih maju dan tentunya bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lainnya. Luar biasa ini Pak Bupati, Pak Arif ini gaspol dalam waktu singkat sudah banyak capaian-capaian yang begitu besar dan menjadi hal yang pokok dalam pengembangan mensejahterakan Kabupaten Blora. Setelah bandara, kemudian waduk juga di Randu Gunting dan fokus ke infrastruktur jalan. Sampai direwangi pinjem-pinjem dana ya Pak Bupati ya. Pak, ngomong-ngomong dalam waktu efektif sampai akhir 2021 ini serapan anggarannya kira-kira sampai berapa persen Pak? Alhamdulillah kalau dari serapan anggaran kita sudah di angka sekitar 70%. Di minggu pertama nanti Desember kita harapkan sudah naik lagi di 80%. Tentunya nanti di pertengahan Desember sampai akhir Desember kita berharap capaian kita ya di 98 biasanya Pak ya. Bisa mencapai di 98%. 98%. Hampir habis nggak ada silpa. Ya, kita usahakan seperti itu. Dan tentunya serapan yang tetap memperhatikan asas-asas tertib administrasi dan asas-asas yang menjadi acuan kita untuk kita tetap bisa mempertahankan WTP. Jadi tidak hanya mengejar target menghabiskan anggaran, tapi adalah berbasisnya adalah mengapa penyerapan ini tidak langsung, karena memang kita harus ada tahapan-tahapan yang secara administrasi kita jalankan, harus ada penilaian dan sebagainya, sehingga ketika nanti anggaran ini terserap habis, tentunya diikuti dengan administrasi pelaporan yang tertib. Itu. Karena dan wajar tanpa pengecualian. Luar biasa. Pak Bupati, ini hari kebetulan sidang paripurna ketok anggaran ya? Ya, hari ini kita akan melakukan pengesahan RAPBD untuk 2022. Tahun 2002 ada berapa triliun Pak? Sekitar 2,2 ya. 2,2 triliun. Hari ini juga nanti diketok palu ya? Iya, insya Allah ini sedang skors, nanti akan dilanjut lagi. Untuk program unggulan sesarengan bangun Blora Pak, 2022 tadi Bapak sudah sebut bangun infrastruktur jalan yang harus segera didahulukan gitu ya. Kemudian di 2022 fokusnya apa lagi Pak Bupati? Jadi kita ingin kaitannya infrastruktur ini, bagaimana jalan-jalan yang menjadi poros utama di Kabupaten Blora ini bisa kita terselesaikan. Termasuk upaya kita bagaimana akses seperti dari Kunduran, arah Ndoplang, akses dari Cabak, arah perbatasan Bojonegoro, dan beberapa ruas prioritas yang lain. Kita masih punya PR terus terang, belum teranggarkan ini akses menembus Ngawi yang dari Randu Blatung menuju Getas. Ini impian masyarakat Blora Selatan. Tapi yang dari Blora Randu Blatung insya Allah nanti selesai, dan beberapa akses utama kita pinjem ini terus terang nanti kita arahkan untuk akses-akses utama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Dan kita juga ingin agar investasi ini masuk. Jadi berkat adanya bandara, berkat adanya akses masuk ke Cepu, banyak sekali yang sudah berminat untuk berinvestasi di Blora ini. Tentunya kita harapkan suasana Blora akan selalu kondusif sehingga bisa menarik investor untuk bisa datang ke Blora ini.
termasuk bagaimana mensinergikan antara investor dengan para pelaku UKM ini menjadi concern kita. Untuk ke depan UKM Blora ini menjadi UKM yang unggul dan bisa naik kelas. Baik, terima kasih. Amin, amin Pak Bupati. Di 2022 apakah masih refocusing atau konsentrasinya untuk kesehatan dan pendidikan seperti apa Pak? Jadi kita berdoa semoga pandemi ini tidak ada gelombang ketiga. Amin. Kalau di Desember Januari ini akhir tahun dan Natal dan tahun baru ini kita bisa lewat dari COVID ini, saya kira nanti kondisi 2002 akan semakin membaik. Oleh karena itu terkait vaksinasi kita terus genjot agar capaiannya bisa di 70-80%. Biar imun kita, masyarakat kita juga semakin baik. Ini menjadi bekal kita untuk menyongsong di 2022 nanti. Tentunya kalau tidak ada COVID, semua anggaran bisa sesuai dengan perencanaan, pendidikan, kesehatan juga terus, termasuk di bidang kesehatan. Kami punya impian nanti adanya rumah sakit di 2 rumah sakit di wilayah selatan di daerah Dublatung dan wilayah barat di daerah Kunduran. Karena keterbatasan anggaran untuk pendidikan di bidang kesehatan, kita kemungkinan akan menganggarkan untuk di 2023 di rumah sakit yang di Randu Blatung. Untuk di Rumah Sakit Kunduran, ini sedang penjajakan dengan Mabes Polri. Nantinya kita bangun Rumah Sakit Polri di Kunduran. Ini semoga nanti bisa terwujud. Di bidang pendidikan kita juga terus bekerja sama dengan berbagai macam perguruan tinggi, karena kita ingin peningkatan SDM anak-anak kita. Kita punya program 1 Desa 2 Sarjana. Ini bagaimana anak-anak kita yang punya prestasi tapi kemampuan ekonominya kurang, tentunya akan kita berikan beasiswa. Saya akan menggandeng sekitar 40 perguruan tinggi untuk nantinya bekerja sama dengan kita untuk kuliah anak-anak dan juga KKN tematik, dan juga perguruan tinggi ini kita harapkan untuk pendampingan kepada desa-desa kami yang tidak mampu. Ada sekitar 47 desa yang zona merah, nanti akan didampingi oleh dinas dan juga OPD 1 desa 1 OPD, 1 desa 1 perguruan tinggi, dan juga nanti 1 desa mungkin 1 SMK untuk bagaimana desa di Blora ini bisa terlepas dari angka kemiskinan yang ada di zona merah. Nah ini, jadi kita concern terhadap sektor kesehatan, sektor pendidikan ini menjadi fokus kita juga. Yang baru saja kayaknya kemarin MOU atau tanda tangan dengan Pertamina atau kampus? Ya, betul. Ini dengan usaha Pertamina, karena di Blora ini adalah salah satu kabupaten yang Pertamina punya wilayah kerja di sini. Nah, ini desa, ada 1 desa namanya Desa Sumber, ini tempatnya penghasil gas yang dialirkan untuk PLN. Nah, ini kita harapkan nanti desa yang Sumber ini bisa didampingi oleh Universitas Pertamina dan juga Pertamina untuk nantinya bisa menjadi desa yang maju. Amin, amin. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Gaspol capaiannya luar biasa dalam waktu singkat, belum ada setahun, tapi sudah banyak hal yang sudah bisa dicapai Pak Bupati bersama Wakil Bupati, dan tentu saja dengan seluruh OPD di Kabupaten Blora. Tribuners, kali ini juga kita akan dengarkan langsung bagaimana Kepala Dinpora Budpar Blora ini bicara tentang potensi wisata, kepemudaan, dan bagaimana ini memajukan tentang dan menggali potensi wisata dan budaya di Kabupaten Blora ini. Hai Tribuners, sebelum kita menyimak bagaimana pemaparan Pak Kunto Aji, Kepala Dinpora Budpar Blora, kita simak potensi budaya dan wisata di Kabupaten Blora. Kita lihat video ini.
Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Selamat pagi Pak Kepala Dinas. Semangat pagi. Semangat pagi ya Pak Kunto ya. Bisa cerita Pak, kira-kira program unggulan wisata di Blora apa saja Pak? Ya, terima kasih izin Pak Bupati. Jadi seiring kami di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, ini saya harus mengajar ini sebagaimana arah kebijakan dari Pak Bupati ini. Seiring dengan baru saja kemarin itu di launching Cilikriwung itu mendarat di Blora. Oleh karena itu PR kami gitu, bagaimana pemberdayaan masyarakat itu ada di 4 bidang kami: kebudayaan, olahraga, budaya dan pariwisata. Terutama yang pariwisata ini luar biasa ini kebijakan dari beliau itu. Jadi nanti harapannya itu manakala ada tamu asing begitu ya, bahkan tamu-tamu Nusantara
Begitu manakala nanti mendarat di Blora dengan Citylink itu sudah ditangkap. Oleh karena itu kami harus menyiapkan ini destinasi wisata unggulan. Di Kabupaten Blora itu kami punya 38 titik wisata itu. Ada alam, ada buatan, ada budaya. Unggulan kami begitu ya, memang saya punya konsep itu, kita itu wisata kita yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain gitu ya. Ini warna migas. Oleh karena itu nanti di titik-titik itu kami akan push dengan teman-teman gitu ya untuk menjadi daya tarik masyarakat luas gitu. Kita punya ledok, kita punya logo, kelembagaannya juga nanti insya kami tata. Ini yang logo sudah jadi bisa masuk dikunjungi, dan kemarin alhamdulillah kami dengan teman-teman juga bisa mendampingi untuk berkunjung. Budaya kami ada 2, ini Kampung Samin yang ada di Sambong, Pak Pramudia itu sama yang ada di Karangpati itu Balasio. Dan itu nanti warga masyarakat bisa belajar hidup arah kebijakan begitu ya, kehidupan itu ala Samin. Nanti bisa mendengar langsung baik dari Pak Pramudia di Sambong maupun Balasio. Satu lagi unggulan itu kita punya sastrawan besar, ini Pramudia atau kita punya rumah masa kecil Pak Pram. Nah, itu nanti bisa dikunjungi. Nah, PR kami Bapak Ibu sekalian ini benar ya. Jadi untuk pemudaan ini kami juga harapan kami pemuda yang di Blora itu bisa menjadi pemuda pelopor. Semua aspek lah nanti harapan kami bisa menjadi pelopor wirausaha, kepemimpinan, relawan dan sebagainya. Untuk olahraga ini juga lebih ke prestasi. Ini sudah koordinasi sinkron dengan baik dengan PONI. Juga prestasi kemarin kontribusi Kabupaten Blora itu di PON alhamdulillah bisa menyumbangkan 4 medali ya. 1 itu atletik emas, terus perak itu tebing, dayung dan sambu. Artinya bahwa di Kabupaten Blora potensi atlet dan pembinaan dari dinas maupun dari KONI untuk arah prestasi alhamdulillah baik. Ada juga olahraga yang difabel gitu ya, MPAC kemarin juga baru saja dikukuhkan dilatih di Pendopo itu Sumina. Ya, insya Allah manakala itu nanti organisasi-organisasi yang sudah ada di masyarakat gitu ya, kami dari Pemda melalui dinas Dimpora Bupar ini kami bisa memfasilitasi ya, baik itu untuk prestasi maupun teman-teman yang ada di Sumina itu insya Allah nanti bisa kita fasilitasi. Untuk kebudayaan kami itu Blora itu punya unggulan itu Barungan. Ini sudah menjadi menjadi kultur, menjadi darah masyarakat Kabupaten Blora. Hampir semua di desa itu punya barungan. Anak-anak kecil itu sudah luar biasa memainkan barungan. Dan itu sudah sudah mendarat daging. Oleh karena itu nanti kami di Muara Butar, insya Allah nanti kami juga menghapus lah memfasilitasi, mendorong pembinaan agar nanti bisa berkualitas, menjadi kita kemas menjadi destinasi wisata hampir semua aspek. Ya. Alhamdulillah ini juga ada pengusaha ini dan UMKM itu sudah nanti mudah-mudahan nanti seiring dengan infrastruktur dibangun dengan baik nanti akan otomatis nanti pemberdayaan ekonomi itu nanti akan tumbuh. Kira-kira itu ya, matur nuwun Pak Kunto, Itu ya. Barungan kan sudah melekat ini, Barungan itu Blora gitu ya. Ada nggak misalnya event 2022 atau penyambutan penumpang pesawat turun itu dengan semarak Barungan itu biar orang tahu oh Blora, oh berarti ini sekarang kita sedang di Blora karena ada Barungan itu. Ada event seperti itu nggak Pak? Jadi terkait dengan Barungan ini sudah menjadi agenda rutin tahunan. Ini beberapa kalender memang menjadi sudah menjadi kewajiban kami begitu untuk menampilkan utamanya di forum-forum Paku Jembara.
itu sering kami menampilkan seni-seni itu lebih banyak tampil di waktu Jembara itu Barongan. Hampir setiap tamu formal kegiatan gitu itu kami akan tampil menyambut tamu itu pasti Barongan, karena sudah menjadi budaya milik masyarakat Blora itu Barongan. Hampir setiap event itu kami menampilkan Barongan. Termasuk kemarin waktu pesawat mendarat juga disambut Barongan. Kemarin launching itu mendarat, pertama kita sambut dengan Barongan. Tapi nanti kira-kira Pak Presiden ke sini Insya Allah. Karena musiknya itu rancak Barongan. Oke, baik, terima kasih Pak Kuto. Luar biasa potensi budaya di Kabupaten Blora ini yang khas adalah Barongan, dan masih banyak yang lain lagi yang semuanya akan digali untuk memajukan wisata di Kabupaten Blora. Baik, terima kasih, dan sekarang kita ke Pak Sri Raharjo, Kasih UKM di Dindakop UKM Blora, UKM Kabupaten Blora. Pak Raharjo, ini Bapak bisa cerita bagaimana kondisi UKM di masa pandemi ini, atau ketangguhannya sampai seberapa ini di tahun 2021 ini, Pak? Terima kasih. Mohon izin Pak Bupati menyampaikan berkaitan dengan apa yang ditanyakan dari tribun tadi, bahwa berkaitan dengan pertumbuhan UMKM, utamanya di masa-masa pandemi seperti ini, tentunya ini perlu adanya suatu dukungan dari pemerintah, utamanya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, yang secara tupoksinya adalah menangani masalah pembinaan UKM. Dan untuk menghadapi pandemik seperti saat ini, kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Blora banyak melakukan inovasi-inovasi berkaitan untuk meningkatkan pemasaran daripada teman-teman UKM, yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan digital marketing. Dan tentunya dengan harapan yang sangat besar bahwa dengan mereka dilatih digital marketing ini, mereka bisa meningkatkan pemasaran produk-produk mereka tanpa harus tatap muka. Dan tentunya dengan digital ini tentunya pemasaran ini akan semakin luas, sehingga hal ini bisa meningkatkan daripada pendapatan teman-teman UKM di masa pandemik ini. Pak Raharjo, kalau komoditas Blora itu unggulannya apa saja sih, Pak? Komoditas unggulan di Kabupaten Blora itu antara lain ada padi, jagung, kemudian tembakau, tebu, kemudian cabai, kemudian ada pisang, mangga, peternakan ayam, kemudian peternakan pengumpulan sapi, dan yang terakhir itu berkaitan dengan handicraft dan metode. Iya, Batik juga. batik juga. Yang surplus apa ini, Pak Raharjo? Untuk yang surplus ini adalah padi dan jagung, di mana padi ini untuk produksinya dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 550.000 ton. 550. Iya, kebutuhan. ton. Iya, untuk kebutuhan di Kabupaten Blora sendiri, untuk masyarakat di Kabupaten Blora itu hanya sekitar 130, sehingga ini sisanya kita jual ke Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun untuk jagung ini produksinya kurang lebih sekitar 450.000 ton. Nah, ini kita lempar juga ke daerah seperti Grobogan, kemudian Sragen, dan Jakarta sebagai untuk campuran ternak, pakan ternak. Kita kan surplus jagung dan lain sebagainya gitu ya. Ada nggak pengolahan pabrik untuk bahan olah menjadi produk hasil olahan itu di Blora? Ya, ada. Jadi kaitannya misalnya seperti jagung. Jagung itu dibuat kaitannya dengan olahan makanan, misalnya dibuat emping jagung seperti itu. Sudah ya? Ya, Sudah ada ya? ada. Hai Tribuners, setelah kita simak bagaimana Pak Bupati Blora ini bicara potensi dan semangat yang luar biasa, dalam waktu singkat capaiannya sudah sangat banyak yang berhasil dilaksanakan dan direalisasikan. Kemudian juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata sudah memaparkan apa saja potensi budaya dan olahraga serta wisata di Kabupaten Blora ini. Salah satunya adalah Barongan yang menjadi unggulan budaya di Kabupaten Blora. Dan juga Pak Raharjo sudah memaparkan bagaimana tentang UKM
kemudian perdagangan komoditas di Kabupaten Blora. Tiba saatnya kita akan bicara langsung dengan pelaku usaha, yaitu fashion designer yang tidak lain adalah Mbak En Martini. Semangat pagi Mbak En. Mbak En bisa cerita seperti apa kondisi sekarang usaha yang Mbak En tekuni ini? Perkenalkan, nama saya En Martini, saya fashion designer. Untuk iklim usaha di Blora di masa pandemi ini terus terang rada berkurang, cuman kita harus berani beradaptasi, berani membuat terobosan, dan jangan lupa untuk selalu menggiatkan online gitu. Jadi pasar online, pasar digital, terus berusaha menjaring di semua kalangan, misal bekerja sama dengan UKM yang lain, bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di luar Blora, menjaring reseller, terus bersinergi dengan pemerintah. Karena terus terang kalau kita bersinergi dengan banyak pihak, otomatis brand kita naik, seperti itu. Lebih banyak dikenal, lebih banyak dilihat, lebih banyak dibicarakan dan keluar di banyak forum. Jadi brand saya banyak terbantu di situ. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang sebelumnya mengenal itu makin solid, dan yang belum mengenal pengen coba, seperti itu. Oh iya, Mbak En, produk atau buatan fashion dari Mbak En ini selain di Blora dipasarkan di mana saja? Kalau selain di Blora, 60% di Blora, 30% di seluruh Indonesia, 10%-nya di luar negeri. Iya. Dikirim ke negara mana, Mbak? Kemarin itu ke Kanada. Yang sedang negosiasi ini di Houston. Batik atau craft? Craft sih. Berupa sudah barang jadi. Jadi kalau ke luar negeri, saya sudah mencoba untuk batik kain gitu, rada sulit karena di sana mungkin sulit penjahit ya. Kalau dari sudah produk jadi, kayak misal masker dan aksesoris, lebih mudah ke sana gitu. Lebih mudah, iya. Dan untuk urusan kayak pengirimannya lebih mudah sekarang karena UKM lebih banyak dibantu sama pemerintah, difasilitasi untuk lebih gampang kirim ke luar negeri gitu. Kecuali makanan. Gitu ya. Iya, kalau fashion mudah sekali. Mbak En, di masa pandemi ini penjualan atau produk dari yang Mbak En hasilkan itu prosentasenya antara online dan tidak online berapa? Kalau offline kemungkinan besar di 70%, 30% online. Oh, gitu. Iya. Oke. Seperti itu. Itu diverifikasi produknya apa saja sih, Mbak? Kita banyak jasa juga. Kita menjahit baju kebaya pengantin, baju pesta, baju kerja. Terus tapi banyak yang dikirim keluar kota, kebanyakan produk yang sudah jadi kayak masker dan topi, terus masker dan bandana, masker dan karet kuncir, masker dan tas, masker dan dompet. Jadi senada gitu Bapak. Jadi kan untuk kalangan menengah ke atas, walau pandemi masih tetap pengen tampil keren seperti itu. Jadi kita menyasarnya target pasar kita itu perempuan dan menengah ke atas. Jadi mereka walaupun di masa pandemi masih tetap punya penghasilan, masih tetap pengen tampil cantik, modis dan keren seperti itu. Mbak En, dalam ini mempekerjakannya berarti orang lokal sini atau lokal semua Bapak? Asli sini? Asli sini semua, sekitaran Blora, daerah-daerah sekitar Blora gitu. Tapi kebanyakan 99% perempuan dan ibu rumah tangga, 1%-nya baru laki-laki Bapak. Gitu ya. Nggih. Mayoritas perempuan. Mayoritas perempuan. Ya. Iya, dan ibu rumah tangga yang boleh membawa anaknya ke rumah. Mbak En, di 2022 kira-kira melihat peluang bisnisnya seperti apa? Saya optimis dengan situasi Blora yang sekarang sangat aman ya Bapak. Jadi kalau tadi target Bapak Bupati di angka vaksin 70-80%, saya yakin banget bahwa mungkin setiap kegiatan boleh dilakukan di Blora, karena sebenarnya kehidupan kita kaum UKM dan usaha kan
ketika ada kegiatan, ketika ada pernikahan atau ada event lah di Blora yang boleh mendatangkan lebih banyak orang seperti itu. Nah, kita hidupnya dari sana. Nah, kalau itu dibolehkan, saya yakin berkali-kali bahwa UKM dan iklim usaha di Blora pasti akan maju seperti itu. Mbak En, kan kemarin Bandara Ngurah sudah mulai digarati atau buka rute ya, Iya. di situ. Kira-kira harapan dari pelaku usaha UKM seperti apa dengan adanya orang ini? Saya banyak optimis sih di sana harapannya, karena kan otomatis ketika akses datang ke Blora itu dimudahkan dengan adanya bandara, ketika banyak orang yang luar yang ke sini karena mungkin jalan yang terlalu lama atau mungkin kesulitan untuk masuk ke sini dimudahkan banget dengan adanya bandara. Jadi menurut saya potensi pariwisata dan yang lain akan sangat bergairah, dan itu akan diiringi dengan kemajuan potensi usaha di Blora. Banyak banget yang bisa kita gali di situ, banyak orang yang akan datang dan banyak orang yang akan menceritakan gimana sih Blora indahnya, situasinya, kondisinya, dan pasti akan lebih terkenal lah. Blora lebih mudah dikenal di orang luar seperti itu. Baik, terima kasih Iya. Mbak En Martini, ini luar biasa, pengusaha yang sukses dari UMKM dan mempekerjakan mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga Iya. dan warga asli Blora, sehingga bisa menyerap dan memberdayakan ibu-ibu. Nah, saya minta saran kepada Mbak En untuk Tribuners ini bagaimana menyikapi usaha dan menangkap peluang di masa pandemi ini yang sudah mulai membaik kondisinya di Indonesia, biar teman-teman lain juga Tribuners ini juga punya ide untuk berbisnis. Ya. Seperti apa, Mbak En? Kalau menurut saya bisnis itu sangat mudah dilakukan asal kita bisa tahu nih, misal apa sih yang dibutuhkan konsumen, seperti itu. Seperti saya misal di bidang fashion ya Bapak, omset saya naik 10% pas pandemi. Kenapa? Karena kemudian saya ngerti banget bahwa semua orang butuh masker. Semua orang membutuhkan alat-alat untuk menjaga dirinya. Kayak topi untuk pergi masih pakai masker tapi tetap modis. Saya menangkap peluang bahwa orang-orang membutuhkan itu. Jadi ketika yang lain misal kayak makanan, tangkap peluang apa yang dibutuhkan customer. Mereka butuh makanan yang sehat, makanan yang siap antar, cepat pengerjaannya, terus pas untuk situasi pandemi. Pokoknya menurut saya cari keresahan customer itu apa dan penuhi itu, maka menurut saya mudah sekali mendapatkan omset di situ. Baik, Tribuners, Mbak En sudah memaparkan panjang lebar bagaimana strategi untuk bertahan di masa pandemi, kemudian memotivasi Tribuners bagaimana memulai usaha, tangkap peluang dan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga usahanya terus bergerak. Nah, pada Tribun Forum Blora kali ini kita semangat untuk sesarengan bangun Blora dan menyongsong tahun 2022. Maka kita minta statement dari Bapak Kunto. Silakan Pak. Terima kasih. Terus Tribun saya pendek saja. Ayo dolan durung. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Ayo dolan Blora. Ya, itu dari Pak Kunto Aji. Nah, sekarang dari Pak Raharjo, kasih UKM. Monggo Pak Raharjo. Iya baik, jadi barangkali untuk closing statement ini saya menyampaikan ayo sesarengan bela dan beli produk UMKM Blora. Yes. Terima kasih. Siap. Siap. Tiba saatnya bagaimana Pak Bupati Blora, Pak Arif Rohman ini akan closing statement untuk masyarakat Kabupaten Blora. Kita simak seperti apa. Monggo Pak Bupati. Terima kasih untuk sahabat Tribuners. Saya sampaikan apresiasi penghargaan untuk Tribun Jateng yang sudah bersinergi dengan kami. Tentunya ini dalam rangka untuk bagaimana kita mempromosikan Kabupaten Blora dari semua sisinya yang positif tentunya, agar ke depan Blora ini semakin maju di ulang tahunnya yang ke-272 ini. Dengan semangat sesarengan membangun Blora ini, kami harapkan seluruh masyarakat baik yang ada di Blora maupun di luar Blora, para diaspora,
untuk kita bersama-sama peduli terhadap tanah kelahiran kita sesarengan membangun Blora. Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, sesarengan ini, kami yakin Blora ke depan akan semakin maju dan tentunya memberikan manfaat untuk rakyat Kabupaten Blora. Terima kasih. Salam Tribuner. Tepuk tangan. Tribuners, kita nanti dalam waktu dekat kita saksikan video dari Tribun Forum ini di media sosial Tribun Jateng dan juga di koran cetak Tribun Jateng. Dan jangan lupa kita saksikan obrolan Tribun Forum di tempat yang berbeda dan tokoh-tokoh yang juga tidak kalah penting. Dan oleh karena itu jangan lupa selalu tonton Tribun Jateng. Terima kasih, salam Tribun.